Berdoa. Bapa, kami bersyukur sekali lagi kepadamu di mana Engkau mengizinkan kami untuk dapat beribadah untuk 3 sesi hingga pada hari ini. Kami bersyukur atas penyertaan dan kasih sayang-Mu Bapa. Biar kiranya kali ini kami boleh mendengarkan firman-Mu, Engkau yang memberikan kami hikmat dan kebijaksanaan daripada-Mu, agar kami tidak hanya mendengar tetapi juga bisa menjadi pelaku atasnya. Biarlah kasih dan belas asih yang daripada-Mu yang selalu hinggap di dalam hidup kami, karena hanya itulah yang kami harapkan. Kemuliaan bagi-Mu Bapa, dalam nama Yesus, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Salam. Jangan kalah dengan semangat tadi siang ya. Shalom. Shalom. Oke, ini adalah sesi yang terakhir. Karena setelah sesi ini saya akan bersiap pulang ke Jakarta. Puji Tuhan kepada Bapak Ibu bahwa ketika kita mengingat-ingat Kristus, apa yang Ia lakukan di zaman dahulu, ketika kita mengingat-ingat kasih-Nya dan hanya berharap dari air dari salib-Nya, dan ketika kita mengetahui bahwa Ia adalah satu-satunya Allah yang hidup bersama dengan Bapa dan Roh-Nya Sang Bapa, maka sekarang pengetahuan itu, pengenalan itu, dan yang terlebih penting, kasih di dalam kesadaran yang kita ketahui akan memanggil kita kepada panggilan surgawi, yaitu hidup bersama Kristus demi tujuan. Tujuan kita apa? Kehidupan yang Rasul Petrus mengatakan, tujuan kita pada akhirnya adalah bersatu mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Inilah tujuan kita. Tapi untuk memperoleh tujuan itu tentu ada jalannya. Apa jalannya? Melalui iman. Dan iman itu harus dihidupi, tidak hanya diperkatakan. Dan iman penghidupan itu adalah iman yang dijalani berdasarkan panggilan. Orang beriman kalau dipaksa, dia menjadi Kristen, dia mati di dalam keterpaksaannya akan Kristus, dia akan binasa. Tapi kalau semua orang dipanggil dan dia menerima panggilan itu, berarti dia adalah orang pilihan. Karena banyak yang dipanggil, tapi sedikit yang terpilih. Orang yang terpilih adalah orang-orang yang memelihara panggilannya. Orang yang terpilih adalah orang-orang yang menjalankan panggilannya. Allah memanggil semua manusia. Semesta bersukacita karena Allah berkenan di dalam kedaulatannya memanggil manusia. Tetapi ada manusia yang sombong, ada manusia yang menyembah dewa-dewa pagan. Mereka menyembah dewa-dewa orang Tionghoa, mereka menyembah dewa-dewa orang Mesir, mereka menyembah dewa-dewa orang Sodom, dewa-dewa orang Arab. Itu adalah orang-orang yang sombong, karena tak ada yang diberikan dewa itu, tetapi mereka masih tak berharap hidup dari berhala. Tetapi di dalam Kristus dikatakan berlari-larilah kepada tujuan untuk memperoleh hadiah. Hadiah itu apa? Panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Kalau Allah memanggil manusia, Allah tidak memanggil dengan bunyi-bunyi angin di udara. Ia tidak memanggil dari batu-batu yang berbicara. Ia tidak memanggil dari pohon-pohon. Ia memanggil melalui Roh-Nya yang kudus dan berbicara melalui manusia. Maka jika engkau bersedia, ambillah bagian di dalam karya ilahi, menjadi alat agar digunakan oleh Roh-Nya memperkatakan Injilnya. Jadi kalau kita mau dipakai Allah untuk apa? Tujuan yang terpenting dan terutama adalah mewartakan kasih yang begitu besar dari Allah Sang Bapa melalui putranya dan dinyatakan oleh Roh-Nya. Ini tugas kita semua. Ini puncak pewartaan saya, bahwa Injil itu, semangat Injili harus dimiliki semua orang Kristen, baik miskin kaya, hamba tuan besar kecil, laki-laki perempuan. Semua orang harus memiliki visi yang sama, karena hidup yang penting adalah hidup yang digerakkan oleh visi. Visinya untuk apa? Memuliakan Allah. Kita sebagai orang-orang Protestan, karismatik turunan Protestan, jangan merasa karismatik keluar dari Protestan. Kamu dari Protestan.
Kita punya sola yang begitu agung. Sola soli Deo gloria. Kemuliaan hanya bagi Allah. Jadi kalau tujuan kita adalah untuk memuliakan Allah, maka kita harus setiap hari memperbaharui diri, bertobat. Ingat, orang yang datang ke gereja belum tentu bertobat sungguh-sungguh. Orang yang bertobat sungguh-sungguh adalah mencintai Injil Kristus dan memberitakannya. Tidak hanya memberitakannya, tapi juga melakukannya. Karena pemberitaannya itu adalah dari kelakuannya. Kalau orang hanya berbicara, iblis pun bisa berbicara. Tapi apakah dia melakukan? Jadi panggilan kita adalah panggilan surgawi untuk tetap tinggal di dalam Allah melalui Kristus Yesus. Maka semua orang harus teguh di dalam iman itu. Jadi ketika Bapak Ibu melangkah satu langkah keluar dari pintu ini, ingatlah satu hal, bahwa kita masih hidup di dalam kesabaran ilahi. Karena kita masih hidup di dalam kesabaran ilahi, maka senangkanlah hatinya agar engkau diperkenan dengan memberitakan apa yang paling dia sukai, yaitu anaknya yang tunggal itu. Tidak ada orang bisa percaya Yesus melalui dirimu. Tidak ada orang bisa percaya Yesus melalui gaya hidupmu. Orang bisa percaya Yesus kalau Roh Kudus berkenan untuk dia. Dan bagaimana Roh Kudus bisa berkenan untuk dia? Tapi orang kaya tidak percaya Yesus, binasalah engkau. Karena itu tidak akan bisa menolong. Jadi panggilan kita panggilan surgawi. Banyak orang di luar sana yang di luar dari pintu ini berlalu lalang, belum mendengar Injil Kristus. Itu beban kita semua. Kita nggak bisa memaksa mereka. Tapi jangan sampai di hari kebangkitan mereka mengatakan, aku belum mendengar kabar keselamatan itu. Aku sudah mendengar dari yang di pojok sana. Aku sudah mendengar dari yang baju putih di sana. Aku sudah mendengar dari kameramen. Aku sudah mendengar dari pemusik. Tapi dia tetap menolak. Maka jiwa yang dituntut itu bukan engkau, tapi dia sendiri. Maka tugas kita dalam rangka memenuhi panggilan Allah surgawi di dalam Kristus Yesus adalah memberitakan Kristusnya itu. Kristus Yesus itu. Tadi saya begitu bangga dengan salah satu jemaat di sini. Dia melakukan penginjilan jalanan dan ada satu buahnya selama 2 tahun. Akhirnya dia percaya kepada Yesus. Saya bersuka cita sekali karena ternyata orang-orang yang dianggap buangan oleh dunia ini dipakai Allah. Orang yang rendah dipakai Allah. Orang yang meninggikan diri dibuang oleh Tuhan. Karena apa? Murid-muridnya Rasul Kristus pun bukan orang terpandang, tapi 12 para rasul dipakai untuk membangun gerejanya di atas batu karang. Jadi anak-anak muda secara khusus, apapun latar belakangmu, apapun masa lalumu, apapun pekerjaanmu sekarang, apapun yang kau punya sekarang, itu tidak berguna kalau tidak di dalam Kristus. Itu tidak berguna dan itu tidak akan pernah berguna kalau yang memotivasi engkau mendapatkan itu bukan oleh karena Kristus. Jadi mari, oleh kemudahan kita gunakan semangat kemudahan kita untuk memberitakan Injil Kristus. Karena panggilan sorgawi itu di dalam anaknya itu. Karena tidak ada panggilan sorgawi selain daripada dia yang telah turun dari sorga. Hanya dia yang telah turun dari sorga boleh memanggil kita untuk semangat sorga. Tidak ada semangat sorga dari yang keluar dari gua. Tidak ada semangat sorga dari yang keluar dari tempat gelap. Dan tidak ada semangat sorga yang keluar dari bawah tanah. Semangat sorga hanya boleh dibawa oleh dia yang turun dari sorga. Maka kalau dia telah turun dari sorga, Yohanes 8 ayat 22, 23, 24, Kristus kita berkata, aku dari atas, kamu dari bawah. Aku bukan dari dunia ini, kamu dari dunia ini. Oleh karena itu tadi aku berkata kepadamu, jikalau engkau tidak percaya bahwa I am who I am, akulah dia, kamu akan mati dalam dosamu. Kasih sukacita kita adalah membawa jiwa-jiwa mendengarkan Kristus. Itu sukacita kita.
Harusnya orang Kristen sejati dia akan sangat berduka cita. Kenapa? Roh Kudus itu sangat berduka cita kalau ada orang belum mendengar Injil. Kalau ada orang belum mendengar Injil, tapi dia punya kesempatan mendengarkan Injil, tapi kita tidak menginjili mereka, Roh Kudus itu akan bersuka cita. Makanya dosa yang tidak terampuni adalah menghujat Roh. Dosa menghujat Roh Kudus itu adalah menolak untuk percaya Yesus. Nggak ada orang Kristen bisa menghujat Roh Kudus. Yang menghujat Roh Kudus adalah orang di luar Kristen, diberitahu tentang Yesus tapi tetap menolak. Dia akan binasa karena dia nggak punya pengampunan. Jadi orang yang dipenuhi Roh Kudus adalah orang-orang yang dengan semangat tanpa gentar memberitakan Injilnya Kristus. Oh, saya belum sempurna. Oh, saya nggak sekolah teologi. Sekarang saya tanya, ijazahnya Petrus itu apa? Lulusan saat Malanggah dia? Rasul Paulus yang sangat dipakai luar biasa oleh Tuhan. Dia orang pintar memang. Tapi ada nggak lulusan apa dia? Kalau saya ini Elia berdosa, nggak boleh saya ikut Tuhan. Justru karena kamu berdosa maka kamu ikut dia. Rasul Paulus orang berdosa nggak? Dia bunuh banyak orang Kristen. Anda pernah nggak bunuh orang Kristen? Dia bunuh orang Kristen dan Tuhan memanggil dia. Makanya saya sering kali berdoa sama Tuhan. Saya bilang begini, Tuhan temui saya seperti Paulus, seperti Saulus, dan ubah saya menjadi Paulus. Meskipun saya nggak pernah bunuh orang ya. Karena semangat Rasul Paulus itu semangat yang tidak pernah kita temui di manusia manapun. Karena ada orang jahat. Saya bahkan bilang sama Tuhan, kalau anggota tubuhku atau apa yang di dalam hidupku atau di dalam aku itu mengganggu aku melakukan kehendak-Mu yang kudus, buanglah itu. Tidak apa-apa teraniaya. Tapi yang penting aku hidup dalam perkenanan-Mu. Berani nggak Bapak Ibu berdoa seperti itu? Saya mengatakan begitu bukan karena saya hebat ya. Bukan. Tapi kita mengatakan itu karena apa? Roh Allah yang memampukan orang berucap seperti itu. Makanya Tuhan berkata, jangan tepuk dada. Tidak ada yang akan mampu berkata seperti itu kalau bukan Roh Allah yang memampukan kita. Saya pernah pergi ke Mesir, ke gereja Koptik, ke gereja Simon the Tanner, Simon si mata satu. Saya mengikuti story-nya. Dia adalah seorang tokoh Koptik yang begitu cinta Tuhan. Jadi ketika dia melihat ada perempuan tanpa sengaja, dan itu dia mengingininya dalam hatinya, dia ambil pisau, dicungkil matanya, dikeluarin. Dia berkata, mataku membuat aku berdosa. Tapi bukan berarti ibu harus contoh itu, enggak. Tapi dari kisah itu saya belajar, dia betul mencintai Tuhan. Dia betul mencintai perkenanan Tuhan. Dia begitu radikal bagaimana dia berusaha agar dia bisa menyenangkan hati Tuhan. Nah sekarang pertanyaannya, apakah kita punya semangat yang sama seperti Simon the Tanner? Apakah kita punya semangat dan kemauan yang sama untuk hidup menurut perkenanan Tuhan? Semua orang bisa berbicara firman Tuhan. Semua orang bisa berbicara Yesus. Semua orang bisa punya pengetahuan. Tapi apakah engkau pernah mengakui dosamu dan meminta hanya satu hal kepada Tuhan agar ia berkenan di dalam pertobatanmu? Orang-orang yang mengaku dia percaya Yesus, tapi pada saat yang sama dia hidup di dalam dosa. Hidup terus menerus dalam dosa, hidup terus menerus di dalam pelanggaran, adalah orang yang keji. Dia menginjak-injak kasih karunia. Maka karena panggilan surgawi Allah di dalam Kristus, dan Kristus memanggil kita untuk bertobat, maka panggilan kita adalah untuk bertobat. Begitu hebatnya setan menipu kita Bapak Ibu. Kita begitu berani untuk berbuat dosa tapi malu mengakui dosa. Padahal semangat yang sesungguhnya adalah kita harus berani mengakui dosa dan malu berbuat dosa. Orang-orang yang selalu berbuat dosa setiap hari, apakah kita setiap hari tidak berdosa? Berdosa bukan? Saya berdosa setiap hari, tapi jangan mau hidup di dalam dosa. Beda loh.
Orang yang berdosa dengan orang yang hidup dalam dosa. Orang yang hidup dalam dosa dia udah tahu itu salah, tapi dia terus menerus seperti bebek ketika jatuh ke dalam air, dia berenang aja dalam kolam. Orang kalau ayam jatuh ke dalam air, dia masih berusaha melompat, dia nggak nyaman dalam kolam itu, meskipun dia masih dalam kolam itu. Orang seperti ayam adalah orang percaya. Orang seperti bebek adalah orang tidak percaya. Orang itu akan binasa. Jadi kita semua berjuang, tinggalkan dosa-dosa kita. Kita harus berjuang menyenangkan hati Tuhan. Kalau kamu jijik terhadap kecenderunganmu berdosa, kamu orang percaya. Tapi kalau kamu masih suka dengan kecenderunganmu berdosa, kamu tidak sungguh-sungguh percaya. Kamu harus jijik kepada kecenderungan kita berdosa. Meskipun kita belum mampu melakukannya sempurna, tapi kita jijik kepada perbuatan itu. Itu artinya Roh Kudus ada di dalam kamu. Karena Roh Kudus itu menguduskan, dia mengurapi, dia menopang, dia mengikuti, dia membimbing, dia mengelilingi semua orang percaya. Maka buah dari Roh Kudus adalah kekudusan. Tapi saya karena selalu berpikir bahwa Tuhan mengizinkan kita kadang jatuh ke dalam dosa. Kenapa? Ada ayat Alkitab berkata, semakin orang berdosa semakin banyak syukurnya. Tapi bukan berarti kita harus terus berbuat dosa. Artinya adalah semakin kita mengaku dosa, semakin kita memenuhi panggilan sorgawi, kita semakin rendah. Orang belajar firman Tuhan akan semakin merasa dia adalah orang berdosa. Kalau ada orang semakin belajar firman Tuhan lalu dia merasa jadi nabi, dia merasa wah saya hebat, kamu belajar firman iblis. Tapi kalau kita semakin belajar firman Tuhan, kita memahami keagungan Tuhan, ternyata I'm nothing. Maka dia akan selalu merendahkan dirinya, minta ampun, minta ampun, minta ampun, minta ampun setiap hari. Setiap hari itu Anda harus mengaku dosa. Itu sebagai tanda kerendahan hati kita. Temuilah Tuhan dalam doamu. Kenapa kita harus berdoa meskipun Tuhan tahu apa yang kita doakan? Dia suka orang yang bergantung sama dia. Hiduplah dengan semangat Injili. Beritakanlah Kristus kemanapun Anda pergi. Karena Kristus adalah hidup Anda. Damai sejahtera daripada Bapa itu yang menyertai kita semuanya di dalam Kristus Yesus dan pembenaran melalui Roh-Nya yang kudus sampai Maranatha. Amin. Kita berdoa sebelum kita tanya jawab. Kita berdoa. Bapak Surgawi, terima kasih bahwa Engkau mengajari kami untuk tetap setia di dalam jalan-Mu yang benar. Biarlah kiranya Engkau yang mengasihi kami dan memampukan kami untuk berbuat benar sebagaimana yang Engkau mau. Kami tidak bisa berbuat apa-apa di luar Engkau ya Kristus, Allah sesembahan kami. Tapi biarlah Engkau yang memampukan kami agar kami tidak dituduh oleh dosa kami. Tapi biarlah kami selalu berjalan menurut perkenan-Mu. Apapun yang Engkau izinkan, biarlah itu yang mematangkan iman kami dan mendewasakan kami. Agar pada hari terakhir kami, di mana roh kami akan berpisah dari tubuh kami dapat mengatakan bahwa kami telah menyelesaikan pertandingan kami dengan baik. Karena tujuan kami adalah kekekalan bersama-Mu, persatuan dengan ilahi-Mu, dan juga kehidupan yang kekal bersama dengan Engkau. Terima kasih Bapa, kemuliaan hanya bagi-Mu, bagi Putra-Mu, dan juga bagi Roh-Mu, sekarang dan selalu serta untuk selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, dipersilakan yang mau tanya langsung boleh angkat tangan. Nanti Asyar akan memberikan mic ya. Ini kalau biasa Bapak Ibu kan lewat TikTok, belum tentu dinaikkan ya. Ini bisa langsung, ini suatu penghargaan loh. Ayo yang mau tanya, kita hanya waktu berapa? 20 menit dari sekarang. Yuk, yang mau tanya angkat tangan biar dikasih mic sama Asyar. Ayo. Itu Pak Tri, silakan Pak Tri. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Saya kenalkan, nama saya Tri Harmono dari Dampit. Setiap minggu saya beribadah di sini. Luar biasa. Tadi macet sehingga terlambat. Yang ingin saya tanyakan gini, maaf sebelumnya saya ini jiwa baru dibaptis di bulan 10 kemarin. Saya bergereja sudah 3 tahun, baru di 1000 harinya saya dibaptis. Karena saya ingin tahu seperti apa kekristenan. Ternyata luar biasa. Apa yang kita ikuti ternyata ya sekarang saya ditentang sama keluarga, karena keluarga kita itu pesantren semua. Jadi yang saya tanyakan, yang sekarang saya lagi dikejar itu Injil Barnabas. Ternyata Injil Barnabas itu ternyata ya palsu. Karena saya tahunya ya dari Mas Elia Miren ini, kan selalu saya mengikuti di TikToknya. Terus saya dikasih pertanyaan juga, apa
perjanjian lama dan baru. Karena saya Jawa Baru jadi nggak tahu. Makanya saya selalu mengikuti dari himbauan Mas Elia Miron, biar saya lebih iman, percaya saya lebih fokus lagi. Saya minta petunjuk apa itu perjanjian lama dan baru, terus kenapa Injil Barnabas itu sama dengan ajaran Islam. Jadi katanya ya, Nabi Isa itu menunjukkan bahwa Nabi Muhammad itu adalah utusan yang terakhir. Sedangkan kalau mau beribadah itu harus membasuh kaki, membasuh muka, membasuh tangan. Dan syahadatnya diakui bahwa Nabi Muhammad adalah utusan terakhir. Itu saja dari saya. Terima kasih. Ya, silakan tepuk tangan bagi kemuliaan Allah. Karena satu jiwa bertobat semua diselamatkan. Salah itu ya. Satu jiwa diselamatkan semua malaikat bersorak. Agak mau nyesatkan si Elia ini ya. Oke, tentang Injil Barnabas dan perjanjian lama perjanjian baru. Kenapa Injil Barnabas sesuai dengan teologi Islam? Ya karena Islam yang buat. Penulisnya itu Mustafa de Arande di dalam bahasa Spanyol. Sekarang saya tanya, apakah di zaman Yesus ada bahasa Spanyol? Dan kalau Bapak membaca Injil Barnabas itu bertentangan dengan iman Islam itu sendiri. Kenapa? Karena di dalam Injil Barnabas Isa Al-Masih tidak dikatakan Al-Masih. Padahal iman mereka mengatakan Isa Al-Masih kan? Jadi kok Injil Barnabas yang mereka pakai untuk menggugat kita, membenarkan kitab mereka, mengapa itu bertentangan dengan kitab mereka sendiri? Wah, pieto ya? Kok tidak jelas ini? Ya karena memang tidak jelas. Mengenai Injil Barnabas baru ada di abad 17. Gimana kita bisa percaya itu? Ya, bahkan Injil Filipus, Injil Maria, Injil ini bla 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 setelah abad kedua. Itu kita aja nggak pakai, apalagi Injil Barnabas. Injil yang benar itu Injil yang sudah selesai ditulis sebelum abad pertama berakhir. Injil sinoptik Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Hanya itu. Jadi kita nggak pakai Injil Barnabas. Kenapa? Yang pertama, dia tidak memakai bahasa Yunani di zaman yang dipakai Tuhan Yesus, Yunani koine. Dia memakai bahasa tak enggak jelas. Kemudian yang kedua, prinsip penulisannya itu tidak sesuai dengan prinsip penulisan literasi kuno. Kemudian yang ketiga, pasti Islam yang buat. Ini mau direkam, mau kasih tahu pun nggak apa-apa, saya bisa bertanggung jawabkan. Mau pikir saya takut? Tidak lah, kita punya data. Mereka yang buat, tapi yang buat ini kurang pintar. Dia tidak belajar kitab sucinya sungguh-sungguh, maka dia karang-karang, lalu dimasukkan nama nabi dari mereka di situ. Padahal salah persepsi. Masa dia katakan dari Galilea ke Kaisarea itu naik kapal, padahal itu darat. Anda bisa cek video saya di TikTok, lihat ke bawah, paling bawah itu video saya yang dulu-dulu tentang Injil Barnabas. Dia mengatakan naik kapal di darat. Kapal apakah itu? Ya. Jadi salah sejarah, salah teologi, salah semua. Makanya kita nggak ikut itu. Orang Kristen itu berhikmat. Ya. Tapi mereka doyan yang begitu. Yang penting pro ajaran mereka semua ditelan mentah-mentah, tanpa sadar itu membunuh iman mereka sendiri. Begitu ya. Nah kemudian yang kedua mengenai perjanjian lama perjanjian baru. Banyak orang sebelah itu selalu beranggapan bahwa perjanjian baru adalah perjanjian lama yang dikotak-katik. Makanya selalu bilang kitabmu direvisi. Karena kok ada perjanjian lama, kok ada perjanjian baru? Berarti perjanjian baru itu adalah perjanjian lama yang diubah-ubah. Bukan. Perjanjian lama adalah tulisan para nabi sebelum Yesus lahir. Perjanjian baru adalah tulisan para rasul setelah Yesus lahir. Artinya perjanjian lama berbicara tentang kedatangan Yesus, perjanjian baru berbicara ketika Yesus sudah datang. Perjanjian lama nubuatan, perjanjian baru penggenapan. Nah orang di luar sana tuh salah paham, perjanjian lama ada perjanjian baru. Mereka pikir perjanjian yang lama ini perjanjian baru. Perjanjian lama tadi bunyinya Yesus bukan Tuhan, perjanjian baru Yesus adalah Tuhan. Mereka pikir begitu, makanya selalu difitnah, katanya direvisi.
Tetapi kalau kita meminta ayat apa yang direvisi dalam kitab suci, mereka nggak bisa tunjukin. Coba, kamu bisa tunjukin nggak ayat yang mana yang direvisi dalam kitab suci kami? Mau yang kamu ikutin donditan, ya? Jadi tidak ada. Perjanjian lama adalah semua tulisan para nabi menubuatkan Yesus yang akan datang. Musa itu 1500 tahun sebelum Yesus. Yesaya, Daniel dan lain-lain kurang lebih 700-500 tahun sebelum Yesus. Daud 1000 tahun sebelum Yesus. Salomo juga 900-an tahun sebelum Yesus. Jadi mereka itu menulis apa yang akan terjadi ke depan Bapak Ibu. Yesaya mengatakan, Musa mengatakan, nanti dia yang akan datang itu akan seperti aku. Lalu 1000 tahun kemudian Daud berkata, nanti dia yang akan datang itu akan mengatakan Eli Eli lama sabachthani dalam Mazmur 22. Lalu tangan dan kakinya akan dipaku. Itu kata Daud. 1000 tahun sebelum Yesus. Lalu Yesaya 500 tahun sebelum Yesus, dia berkata apa? Nanti dia akan disalibkan di antara dua orang penjahat. Yehezkiel berkata apa? Nanti ibunya itu akan disebut orang yang berbahagia. Mika mengatakan apa? Nanti dia akan lahir di Bethlehem. Dan ketika Yesus lahir tepat di tahun 1, tahun 4 sebelum Masehi. Tahun 4 itu karena perhitungan kalendernya ribet. Bukan tahun 1 Yesus lahir ya, jangan salah. Tahun 4 sebelum Masehi. Karena ada perhitungan yang kalender yang salah oleh Dionysius. Jadi mundur 4 tahun. Ya. Jadi Yesus lahir tahun 4 sebelum Masehi. Berarti kelahiran Yesus ini menggenapi semuanya apa yang ditulis para nabi. Karena itu menggenapi semua apa yang ditulis para nabi, maka ditulislah mengenai penggenapannya itu. Itulah perjanjian baru. Jadi misalnya perjanjian lama ada berkata Elia itu nanti akan mati di kamar mandi. Nah, itu perjanjian lama. Perjanjian baru, ketika saya mati di kamar mandi, ditulis kisah kematian saya itu. Gitu kira-kira, ya. Jadi perjanjian lama, perjanjian baru bukanlah perjanjian lama yang diubah-ubah. Begitu kira-kira? Yap. Ada lagi yang mau bertanya? Silakan. Ya. Oke, ini ada Ibu di depan. Ya. Terima kasih waktu yang diberikan pada saya. Saya mau bertanya, mengenai perpuluhan itu diwajibkan atau bagaimana? Terima kasih. Ya, perpuluhan dalam makna persepuluhan itu tidak berlaku. Itu sudah selesai. Karena satu pun rasul tidak ada yang terima persepuluhan. Tapi kalau mau memberi, Elia kalau saya mau kasih 10%, berapa persen boleh enggak? Boleh. Prinsip memberi 2 Korintus 9 ayat 7. Berilah menurut keadaan Jadi kalau ada, saya nggak melarang orang beri 10% Bapak Ibu. Tetapi jangan hakimi yang nggak beri 10%. Gitu. Jadi apakah ini bukan masalah bisa atau tidaknya, tapi ini masalah kamu rela nggak memberi. Kalau rela memberi sebagai bentuk ketaatan imanmu, silahkan beri. Wong juga Rasul Paulus bilang kok sama anak rohaninya Timotius, ya hamba Tuhan yang harus kalian perhatikan. Jadi jemaat itu harus rela memberi kepada gereja, dan gereja atau hamba Tuhan pun harus menerima dengan keadaan Makanya kalau ada pendeta yang matok-matok, saya khotbah dipatok sekian tuh, saya mikirnya ini mau ngapain? Kamu mau bisnis kah? Oh saya biasanya red cardnya 15 juta. Kalau mau diberkati pernikahan 100 juta. Kau pendeta atau apa? Oh iya, ada pendeta begitu banyak. Saya tidak perlu sebutin. Ya, itu tidak etis. Tapi kalau ada yang begitu, aduh. Iya betul. Di Malaki itu dalam konteks perjanjian lama. Perjanjian baru, gini ya Bapak Ibu, persepuluhan itu adalah diberikan kepada Lewi. Ya toh? Jadi persepuluhan itu adalah pada masa keimamatan Lewi. Perjanjian baru kita sudah hidup di keimamatan Yesus yang adalah Melkisedek. Gitu. Justru sebenarnya perjanjian baru tidak menuntut 10%, tapi seluruhnya. Nah. Tapi seluruhnya itu tentang apa? Bukan tentang uang. Berikan waktumu. Ya seperti ini gereja begini butuh listrik apa-apa. Ya jemaat juga harus peduli. Tapi kalau memang itu sudah dengan kesatuan hati, hamba Tuhannya tidak boleh paksa.
Ya apa yang ada itu yang dimanfaatin. Oh, gereja-gereja di zamannya Rasul juga begitu kok. Mereka beribadahnya di batu-batu. Oh ya kan tidak sesuai dengan zaman itu. Oh ya ini kan konteks persepuluhan. Bisa aja mereka waktu itu menyewa Hagia Sophia. Ya tak? Tapi mengapa mereka memilih tempat-tempat sederhana? Karena itulah yang mereka mampu. Jadi jemaat Tuhan harus bertekun, berdoa agar Tuhan yang menyertai gereja ini. Dan di gereja-gereja Anda, kalau memang Anda peduli, berikan menurut kerelaan hatimu. Jangan mau bangun gereja Anda sumbang. Kita mau bangun gereja lah, Anda sumbang 5.000. Itu menghina loh itu. Ya. Kita mau bangun gereja, jemaat semangat bangun gereja. Lalu janji iman atau mungkin komitmen yang diberi kepada gereja cuma 5.000. Cuma 2.000. Ya. Jadi berikan menurut kerelaan hatimu. Saya yakin hati nuranimu gak berkata begitu. Ya, jadi bijaklah dalam hal memberi. Beri kepada yang memang butuh diberi, yang perlu dibantu silahkan dibantu. Karena pemberian itu tidak ada pemaksaan. Ya, gitu. Tergantung konteksnya. Lihat apa yang Anda lakukan. Ya, sesuaikan dengan apa yang sedang Anda tuju. Kalau gereja itu udah megah apa segala macam, besar begitu, yang tidak dibatasi. Tapi kalau gereja masih kecil, ya Anda harus rela mengorbankan uang Anda untuk bisa bertumbuh di dalam gereja itu. Jadi bukan tentang wajib atau tidak wajib Ibu, tapi tentang kamu rela atau tidak. Yes. Gitu. Ya. Jadi silakan beri, yang memberi 10% jangan menghina yang tidak memberi 10%. Itu nggak boleh loh. Kalau ada orang yang memberi 10%, lalu pendetanya berkata, kamu tidak kasih 10%, kamu tidak diberkati. Dia keji di hadapan Tuhan. Kalau ada jemaat hati nurani, dia punya rezeki banyak, hati nuraninya berkata aku harus membantu gereja, tapi dia tidak membantu, dia berdosa. Ya, jadi prinsipnya begitu. Saya tidak mau yang lain-lain. Ya. Ada lagi yang mau bertanya? Nah, ini boleh Ibu dulu ya, Pak Ivan ya, sebentar. Ibu yang baju ini, mic-nya tolong. Puji Tuhan. Tapi sebelum saya bertanya, saya mau mengucapkan kepada Elia yang sungguh luar biasa, bersyukur, berterima kasih. Karena apa? Ini adalah kegenapan kitab Yoel, di mana di akhir daripada dunia ini sebelum kedatangan Tuhan, banyak anak-anak Tuhan, teruna-teruna agar bernubuat demi nama, dan seperti antara lain Elia yang saat ini saya berhadapan di tempat ini. Yang sebelumnya saya sering mengikuti, bahkan hampir setiap hari saya mencari channel-channelnya Elia yang sungguh memberkati banyak hal, ya, tentang khususnya pengajaran-pengajarannya. Jadi bisa saya langsung pertanyaannya bersyukur kepada Tuhan. Jadi biarlah Elia tetap dipakai Tuhan, semakin banyak jiwa-jiwa diselamatkan. Amin. Nah, amin. Itu pertama yang saya kagumi, tapi karena Tuhan. Nah, yang menjadi pertanyaan saya sekarang sesuai dengan apa yang sudah disampaikan tadi, yaitu mengenai banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Nah, itu pengertian saya pada waktu dulu, yang pada waktu saya belum mengerti itu, apakah banyak memang yang dipanggil, ternyata sedikit yang dipilih, maksudnya sedikit yang diselamatkan. Tetapi kenyataannya kan tidak seperti itu ya Elia. Tapi tolonglah untuk diberikan penjelasan sekali lagi, supaya kalau menurut saya ternyata yang dipilih itu hamba-hamba Tuhan yang melayani. Begitu Pak? Oke. Ya, saya akan dijelaskan jelasin supaya lebih jelas. Terima kasih. Langsung aja mungkin yang Ya, kedua. langsung yang kedua mungkin Pak Ivan. Shalom. Shalom. Mas Elia, saya mau bertanya untuk menjadi pendukung di beberapa pelayanan saya. Ada banyak pertanyaan yang salah satunya membuat saya itu agak kurang, maksudnya kurang tegas ya, bukan kurang yakin, tapi menurut kita harus back to the basic, yaitu Alkitab, bahwa menyatakan bahwa ternyata secara penelitian pribadi saya melihat bahwa ternyata Adam itu bukan manusia pertama. Bukan manusia pertama karena bertajuk daripada di Kejadian 1 ayat 27. Ternyata di situ sudah ada penciptaan lanjut. ya, sudah ada penciptaan
pria dan wanita sudah hadir di situ. Jadi saya hanya ingin referensinya Mas Elia bahwa Tuhan itu memilih salah satu manusia yang berkenan di hati Tuhan. Maka Tuhan pada saat menciptakan Taman Eden, dia memindahkan satu, yaitu manusia, belum ada namanya Adam. Nah, jadi setelah itu baru Tuhan melihat Adam itu tidak baik sendiri, maka diciptakanlah wanita. Kalau jika memang benar apa yang saya pelajari ini sendiri, penelitian ini, bahwa ternyata wanita itu kalau memang dia hanya sudah ada pada waktu penciptaan pertama, yang pertama timbul pertanyaan bahwa ternyata apakah Adam itu adalah manusia pertama, yang kedua itu adalah ternyata apakah Hawa adalah manusia pertama yang diciptakan di Taman Eden. Jadi kalau memang terbukti bahwa hanya Hawa yang diambil tulang rusuknya dari Adam, karena di luar sudah diciptakan wanita terlebih dahulu, bertajuk di Kejadian 1 ayat 27. Mohon diberikan karena beberapa saya tanya beberapa dosen saya bilang, oh itu hanya deskripsi, di Kejadian 1 itu hanya deskripsi saja. Tetapi saya lihat itu kalau kita setuju bahwa pasal 1 Kejadian itu adalah penciptaan langit dan bumi dan seisinya. Yang kedua itu baru penciptaan Taman Eden. Kalau memang demikian, maka hanya Hawa saja yang memiliki satu tulang rusuk yang diambil dari Adam. Sisanya itu adalah manusia di luar daripada Taman Eden. Oke, mengerti mas saya. Berdasarkan dari Kejadian 1 ayat 27, ternyata pria dan wanita sudah lebih dahulu diciptakan. Memang sudah ada wanita di situ. Baik, terima kasih. Oke. Saya jawab yang ini dulu ya, yang kedua. Tadi saya minta Alkitab kertas, biar saya jelasinnya lebih enak. Tapi simpelnya begini, apakah ada manusia pertama selain Adam? Tidak ada. Ada manusia pertama. Untuk membaca Kejadian 1 dan ayat 2 itu harus hati-hati. Karena perhatikan Kejadian 2 ayat 4. Dikatakan begini. Demikianlah riwayat langit dan bumi pada waktu diciptakan, ketika Tuhan Allah menjadikan langit dan bumi. Jadi Kejadian 2 itu menggambarkan apa yang di Kejadian 1. Jadi bukan di Kejadian 1 udah diciptakan, baru di Kejadian 2 diciptakan lagi, bukan. Kuncinya itu Kejadian 2 ayat 4. Makanya dikatakan Kejadian 2 ayat 4, beginilah riwayat ketika langit dan bumi dijadikan. Kejadian 2 ayat 4 ayat 5 dan seterusnya baru itu deskripsinya. Jadi Kejadian 2 itu deskripsi, Kejadian pertama itu gambaran umumnya. Gitu. Jadi piramidanya itu ke bawah. Jadi gambaran dulu umum bagaimana, baru dijelaskan secara mendetail. Jadi itu enggak masalah. Gitu. Tapi apakah ada manusia di luar Eden? Ada. Yang seperti manusia tapi bukan manusia. Itu yang disebut dengan Nephilim, Gigantos. Itu bukan hasil perkawinan malaikat ya. Tapi dia seperti manusia tapi bukan manusia. Itulah orang-orang raksasa yang disebut dalam Kejadian 6. Ya. Jadi apakah ada manusia selain Adam? Manusia pertama? Tidak ada. Dialah yang pertama. Begitu. Tapi di Kejadian 1 sudah dikatakan diciptakan, Kejadian 2 diciptakan lagi. Kejadian 2 adalah deskripsi dari Kejadian pertama. Ayatnya mana? Kejadian 2 ayat 4. Demikianlah riwayat ketika yang di Kejadian pertama itu diciptakan. Begitu. Nanti coba perhatikan Kejadian 2 ayat 4 untuk bisa mengerti ayat 4 dan berikutnya. Itu adalah detail dari Kejadian 1. Gitu ya. Jadi tidak bertentangan. Karena Alkitab nggak mungkin berdusta tentang manusia pertama. Oleh karena dosa manusia pertama, kita semua berdosa. Sekarang kalau ada manusia lain selain Adam, ada nggak manusia sekarang yang nggak berdosa? Tidak ada. Semua berdosa. Nah, kemudian yang tadi masalah banyak yang dipanggil, sedikit yang terpilih. Begini, semua orang itu dipanggil oleh Tuhan melalui penginjilan. Banyak semua orang dipanggil. Tapi sedikit yang terpilih, artinya adalah hanya sedikit orang yang mau meresponi panggilan itu. Misalnya saya jual tiket kepada, saya memanggil Bapak Ibu mari datang ke konser Elia. Beli tiket ini 50.000. Saya memanggil semua orang tanpa pilih-pilih, bukan? Nah, kalian bisa masuk ke gedung konser saya kalau kalian
Membeli kan? Artinya orang yang terpilih bisa masuk ke konser saya hanyalah orang yang membeli tiket kan? Jadi orang yang terpilih masuk dalam kerajaan sorgawi adalah orang-orang yang meresponi panggilan ilahi. Jadi banyak yang dipanggil, sedikit yang terpilih, itu bukan berarti kita hamba-hamba Tuhan hanya saja, yang lain enggak. Tetapi semua orang dipanggil, tetapi sedikit yang meresponi panggilan itu untuk percaya kepada Yesus. Karena satu-satunya tiket to enter to heaven hanya Yesus, begitu. Itu maksudnya, ya. Jadi makanya tadi khotbah saya, mari sungguh-sungguh percaya, mari memenuhi panggilan sorgawi di dalam Yesus Kristus, karena hanya Dia tiket pergi ke sana. Begitu. Yuk, satu pertanyaan lagi. Yap. Satu lagi yang mau tanya? Ayo, terakhir. Silakan. Itu tuh di belakang. Di belakang Pak Iman. Kameranya mungkin Pak Iman. Saya mau nanya, apa bedanya Katolik sama Kristen? Sedangkan kalau menurut aku yang pernah sekolah di Katolik itu kan juga ada kayak doa ziarah atau kayak doa-doa yang doa novena, doa ziarah gitu kan. Sedangkan kayak di Islam kan juga ada buat doa-doa kayak gitu. Nah, boleh mungkin minta tolong dijelaskan. Terima kasih. Perbedaan Katolik sama Kristen. Pertanyaannya kurang tepat. Harusnya perbedaan Katolik dan Protestan. Karena Katolik itu pun Kristen. Protestan itu pun Kristen. Ya. Apa perbedaan Katolik dan Protestan? Di dasar imannya. Dasar iman Katolik itu ada 3. Kitab suci, tradisi suci, dan magisterium Roma Vatikan. Tapi dasar iman orang Protestan hanya 1. Kitab suci. Masalah orang Katolik berdoa novena, berdevosi itu berkaitan dengan dogma dan doktrin gereja Katolik. Ya, mereka punya pandangan bahwa kita orang-orang para rasul yang kudus, dalam hal ini termasuk Bunda Maria, itu sudah ada di Firdaus bersama-sama dengan Tuhan. Maka kita mengajak mereka yang di sorga, yang di Firdaus, untuk ikut berdoa bersama dengan kita. Jadi mensyafaati kita untuk berdoa kepada Yesus Kristus. Sama seperti ketika kita mengajak saudara kita berdoa, begitulah kita mengajak orang yang kudus di sorga, dalam hal ini para rasul yang sudah mati dan Bunda Maria, untuk ikut bersama-sama mendoakan apa yang kita doakan kepada Yesus. Itu yang disebut dengan berdevosi. Apakah itu salah? Bagi saya pribadi itu tidak salah. Karena di hadapan Allah tidak ada orang mati. Semua di hadapan Allah orang hidup. Tapi masalahnya tidak semua orang yang hidup itu dalam kekekalan, tapi hidupnya di dalam kebinasaan. Begitu. Ya, kira-kira. Oke. Ya. Ya, kalau sudah, yuk kita berdoa buat Kak Elia. Yuk mau pulang, kita angkat tangan kita. Saya undang pemain musik. Kita berdoa, yuk kita angkat tangan, kita doakan. Tuhan, berkatilah hamba-Mu ini, Kak Elia Miron Tuhan, yang akan sebentar meninggalkan kita di tempat ini dan kembali ke Jakarta. Tuhan sertai perjalanannya, Tuhan berikan kekuatan. Biarlah Kak Elia boleh sampai di Jakarta dengan selamat, tidak kurang suatu apapun. Penyertaan Tuhan sempurna atas Kak Elia. Terima kasih buat firman yang disampaikan. Terima kasih buat pengarahan atau jawaban yang diberikan. Kami mengucap syukur dan berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin. Terima kasih.